Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin melanjutkan pembahasan pembelajaran 2 yang mana termasuk dalam lingkup subtema 3 tentang energi alternatif. Nah, di sini kita perhatikan pada mulanya halaman 114 terdapat teks bacaan berjudul Gerak Angin sebagai Energi Alternatif. Pak Guru tidak bosan ya mengingatkan bahwa walaupun seringkali kita mendapati teks bacaan tidak terdapat soalnya, bukan berarti tidak penting. Tetap diperhatikan informasi-informasi di dalamnya. Nah, ini Pak Guru juga menyarankan memberi garis bawah pada bagian-bagian yang kalian anggap penting pada teks bacaan yang kalian telah baca. Di sini Pak Guru, Pak Guru menggarisbawahi yang menurut Pak Guru infonya penting. Di sini ada penggunaan angin di zaman dahulu. Nah, di zaman dahulu angin itu digunakan sebagai penggerak perahu layar. Mungkin sampai sekarang pun masih ada perahu yang menggunakan angin sebagai sumber energi penggeraknya. Nah, namun udah tidak sebanyak dulu ya, mungkin sekarang banyak teknologi, mesin-mesin, menggantikan peran angin sebagai sumber energi penggerak perahu layar. Di sini juga disebutkan angin digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi. Nah, terus ada lagi yang Pak Guru anggap penting di bagian ini. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, melalui alat apa? Melalui bagaimana? Di sini disebutkan juga ada yang disebut PLTB, pembangkit listrik tenaga angin Bayu. Bayu itu angin. Nah, terus alatnya itu berupa kincir angin. Gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin disebutkan. Kincir angin ini biasa disebut juga dengan turbin angin. Nah, ingat-ingat ya, kincir angin juga biasa disebut dengan turbin angin. Kalau ini seperti persamaan kata. Turbin angin sama dengan kincir angin. Ingat-ingat. Nah, sekarang selanjutnya di sini ada permintaan untuk melakukan wawancara terhadap teman atau orang dewasa di sekitarmu. Pak Guru sih lebih merekomendasi orang dewasa saja. Orang dewasanya siapa? Anggota keluarga terdekat yang kalian dapat jangkau karena kita sedang kondisi BDR, mungkin yang lebih dekat tentunya orang tua atau saudara seperti bibi jika memang satu rumah atau rumahnya berdekatan, paman, siapapun yang memungkinkan dan sangat dekat ya, sangat dekat boleh menjadi narasumber. Apa itu narasumber? Orang yang diwawancara atau memberikan sumber informasi dalam wawancara. Di sini sih sudah ada 4 pertanyaan. Apakah mereka mengetahui tentang pembangkit? Nah, nanti tanyakan ayah ibu mengetahui tidak tentang PLTB, pembangkit listrik tenaga angin Bayu. Nah, terus ada 4 pertanyaan ya. Nah, Pak Guru minta ini biar kita menjadi 5 pertanyaan. 1 pertanyaan buatan kali pertanyaan adalah buatan kalian. Sendiri. Nah, Misalnya di sini yang belum dari mana mereka mengetahui tentang PLTB, apa keuntungan dari penggunaan angin Bayu sebagai apa kesulitan penggunaan angin Bayu. Nah, misalnya nomor 5 yang ini, sudahkah? Nah, apakah sudah banyak diterapkan pemanfaatan penggunaan energi alternatif angin Bayu. Penggunaan energi alternatif angin Bayu. Misalnya di lingkungan sekitarmu. Nah, nanti boleh tambahin beri contoh gitu, apa biar Pak Guru juga kalau misalnya iya, nah Pak Guru tahu contohnya dalam hal apa, dalam kegiatan apa gitu ya. Ini kasih 1 pertanyaan tambahan buatan kalian sendiri. Nah, sekarang di sini ini termasuknya ntar mungkin sama Bu Firda saja ya, yang bagian-bagian olahraga. Lanjut, di sini ada 2 gambar. Orang tua memberi izin untuk bermain bersama teman-teman. Semua teman mau bermain denganmu. Ini artinya kamu sudah mendapatkan hak bermain. Sebutkan 5 kewajibanmu saat bermain. Nah, di sini ada gambarnya 2.
disuruh sebutkannya 5. Nggak apa-apa, nanti yang 3-nya boleh yang berdasarkan pengalaman sendiri. Nah, ini kita mendapatkan petunjuk dari gambar. Kira-kira gambar ini menggambarkan kewajiban apa ya, Nak, dalam bermain? Oh, kalau yang Pak Guru amati sih ini sepertinya meminta izin. Nah, meminta izin atau memberi tahu orang tua sebelum pergi bermain. Sepertinya sih dari gambar seperti itu ya. Pergi bermain. Oh, terlihat ramai-ramai pamit dulu kepada ibu. Nah, kalian juga begitu kalau mau main, apalagi kalau jauh, jangan tidak beritahu sebelumnya ya. Orang tua bisa khawatir jika kesulitan mencari tahu keberadaan kalian. Makanya ini bagus nih gambarnya. Kewajiban dalam bermain memberitahu atau izin sebelum bermain. Nah, terutama kalau jauh-jauh. Nah, sekarang yang ini gambar kedua. Kalian bisa mengamati apa ya kewajiban bermainnya pada gambar bermain layangan? Nah, benar gambarnya bermain layangan, tapi yang berhubungan dengan kewajibannya apa nih kira-kira? Oh, bagaimana kalau tentang rukun bermain bersama? Walaupun ini nampaknya gambar memang betul bermainan layangan, tapi kalau yang dihubungkan dengan kewajiban saat bermain tidak bisa dicantumkan hanya bermain layangan ya, Nak. Dihubungkan dengan pokok soal atau pembahasannya. Gambarnya sih main layangan. Nah, ini yang berhubungan dengan kewajiban boleh saat bermain, misalnya bermain dengan teman. Nah, teman dilakukan, kalau pada gambar dilakukan dengan apa ya? Dengan marah-marah kah? Tidak, dengan rukun dan tuh mukanya kayak ketawa, lagi tawa-tawa dan ceria bersama teman. Nah, nanti yang selanjutnya kalian boleh cantumkan sendiri kewajiban-kewajiban apa sih yang telah kalian laksanakan sebelum maksud Pak Guru, kewajiban-kewajiban yang telah kamu lakukan dalam bermain. Nanti 3-nya ya dari pengalaman sendiri. Lanjut, Pak Guru ingin sekalian membahas pembelajaran 3 karena materinya memang sedikit. Nah, sekarang Pak Guru, ini sering kita lakukan nih, mencari kata pada daftar huruf acak. Nah, di sini baca dulu. Yang berhubungan dengan apakah katanya adalah tentang energi alternatif. Coba temukan 8, berarti kalian harus menemukan 8 yang berkaitan dengan energi alternatif. Coba, Pak Guru ketemu nih, turbin. Nah, boleh kalian dengan kereng, dengan tebal, memberi tanda terhadap kata yang kalian temukan. Boleh kalian ulang-ulang garisnya biar bersifat tebal. Nah, seperti ini ya, Nak. Sudah tebal, jadi Pak Guru gampang melihatnya. Pak Guru melakukan kesalahan. Kurang N. Turbin ya. Turbin. Nah, tadi itu turbin apa sih ya? Turbin. Kalau tadi sih dalam teks bacaan saya ingat Pak Guru. Ini ada memberikan artinya soalnya. Nah, ini kan satu, turbin. Turbin tadi artinya dalam teks bacaan. Coba kita boleh lihat lagi. Kincir angin yang digerakkan oleh kincir angin ini bisa disebut juga turbin angin. Pembangkit listrik tenaga bayu mengubah. Ini aja. Boleh ya. Turbin, kincir angin, misalnya raksasa pada PLTB yang memanfaatkan apa tadi? Angin bayu untuk bergerak kan ya. Tadi untuk bergeraknya kan memanfaatkan angin bayu ya. Kincir angin raksasa pada PLTB. Kan gak mungkin kecil ya, harus besar biar bisa menimbulkan atau menghasilkan energi besar juga. Pada PLTB yang memanfaatkan memanfaatkan angin bayu untuk bergerak sehingga dapat menghasilkan apa tadi? Menghasilkan, namanya juga pembangkit listrik. PL, pembangkit listrik tenaga bayu, angin bayu menghasilkan listrik. Nah, seperti itu ya. Nanti ini kan satu yang Pak Guru temukan. Kalian temukan 8, tapi yang dikasih artinya cukup 5 sesuai jumlah kolomnya.
Nah, lalu di sini ada permintaan membuat gambar kincir air. Ini udah ada contohnya, tapi nggak harus sih dari yang di sini. Kalian mungkin nanti mencari gambar dari Google kincir air yang lebih sesuai dengan kepribadian, yang sesuai dengan kesukaan kalian, maksudnya Pak Guru. Sesuai dengan kesukaan kalian, boleh-boleh saja. Tidak harus dari sini. Pak Guru malah sukanya sih yang mencari-mencari sumber yang di luar, dicontohkan misalnya dari Google, bagus, dari buku lain juga bagus. Tidak harus mencontoh gambar ini ya, mencontoh gambar ini. Terserah kalian, alternatifnya banyak mah. Kalau cari gambar tuh kita bisa memanfaatkan internet, apalagi bisa bermacam-macam. Mau kincir air yang ada di Indonesia, di luar negeri, tidak terbatas. Kita bisa berkeliling melihat-lihatnya. Ini ada, kita sekarang mempelajari mengetahui tanggal kadaluarsa pada kemasan. Kalian biasanya gimana kalau dalam mengonsumsi makanan kemasan? Nah, bisa kemasan kaleng atau kemasan plastik. Apakah kalian biasanya memperhatikan tanggal kadaluarsa sebelum mengkonsumsi makanan kemasan? Nah, Pak Guru menganjurkan harus memperhatikan tanggal kadaluarsa atau tanggal baik digunakan sebelum, best before. Suka-suka juga karena banyak makanan yang produksi luar, keterangannya juga bahasa Inggris. Best before, baik sebelum. Ini juga mengenai tanggal kadaluarsa ya, jika kalian menemukan kata ini di kemasan makanan maupun minuman. Nah, sekarang kita mempelajari cara membacanya. Di sini kalian terlihat tidak? Oh, sudah nih ya, Pak Guru angkat tertera 18 garis miring 07 garis miring 2008. Nah, lihatlah tanda 18 garis miring 07 2008. Ini artinya apa ya, Nak? Artinya minuman kaleng ini boleh atau baik dikonsumsi sebelum tandanya. Oh, ini udah ada artinya atau tandanya. Minuman ini baik, Pak Guru coret ya, dikonsumsi sebelum. Nah, di sini kan ada tiga bagian ya. Ini yang pertama adalah tanggal, yang kedua adalah bulan, yang ketiga adalah tahun. Nah, ini Pak Guru ulang ya. Yang pertama tanggal, berarti sebelum tanggal 18. Nah, sekarang bulannya ya, sebelum 18, bulannya bulan 7. Nah, sekarang kita lakukan penghitungan. Bulan 7 itu bulan apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, 18 Juli. Nah, terakhir adalah tahun 08. Nah, itu menyingkat 2008. Kalau tahunnya 2009. Kalau tahunnya di paling belakang ini ditulis angka 10, berarti 2010. Di sini 2008. Coba kita lihat contoh lain ya, biar kita semakin membahas banyak contoh, semakin bisa. Nah, di sini ada dua format, Nak. Di sini ada dua format. Format 3 seperti ini, 18 bulan 7 tahun 08. Nah, kalau yang ini ada yang bulan dan tahun saja nih, nah, yang kemasan kaleng, coba kita perhatikan. Bulan 7 08, kalau dua pembagian garis miring seperti ini, nah, ini berarti hanya bulan dan tahun ya, Nak. Bulan dan tahun. Sedangkan yang pembagiannya 3 seperti ini, ada tanggal, yang tengah benar bulan, yang terakhir adalah 08-nya apa? Tahun. Tanggal, bulan, tahun. 18 bulan 7 Juni, tahunnya 2008. Ini bulan Juni 2008. Jadi ingat-ingat ya, kalau format 3 garis miring adalah ada tanggal, bulan, tahun. Nah, sedangkan kalau format 2 seperti ini ada format pembagian 2, adanya bulan dan tahun saja. Nah,
ini diingat-ingat. Coba kita kerjakan contoh yang format 2 nih, yang A. Ada keterangannya, aduh Pak Guru angkat dulu biar jelas. 12, 17. Nah, 12, 17. Tadi Pak Guru bilang apa format 2? Bulan, tahun. Berarti baik digunakan sebelum bulan 12 itu apa? Desember. Nah, 17 itu tahun berapa? 2000. Kok pinter banget? 2017, Desember 2017. Sekarang yang format 3. Perhatikan. Satu kali contoh lagi. 24, 11, 18. 24, 11, 18. Kalau format 3 apa? Tanggal, bulan, tahun. Nah, sekarang tanggalnya 24. Bulan 11 itu apa sih? November. Langsung aja ya. Kalian boleh kalau misalnya lupa-lupa ingat, ya urutin. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, ini Pak Guru karena udah hafal bulan, nah Pak Guru langsung aja bilang November. Kalian kalau masih meraba-raba diurutkan dengan teliti. Nah, udah hafal belum? Bulan dari Januari sampai Desember 2000 berapa tadi? Nih tahunnya 18 berarti 2018. Ini mudah ya. Nah, bisa merem juga bisa. Enggak, ada yang kalau merem pasti nggak lihat ya. Bercanda Pak Guru. Nah, ini sampai ternyata banyak banget sampai H. Nanti selanjutnya dikerjakan sampai H ya. Oh, sudah masuk pembelajaran 4. Kalau gitu Pak Guru cukupkan saja pembelajaran 2 dan 3 yang Pak Guru bahas kali ini. Terima kasih sudah menyimak video yang Pak Guru berikan. Semoga dapat dimengerti. Nah, jika ada yang kurang, bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Pak Guru tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.